Ageng Pandanaran yang beredar di masyarakat. Nah, ini yang kita bahas begitu teman-teman. Ya, kita bahas lengkapnya. Karena penamaan itu orang itu ada filosofinya. Ya. Sudahlah untuk kesaktian di keris pusaka ataupun tombak pusaka yang asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam rahayu sedulur semuanya. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, di channel Ki Bagus Wijaya. Oke, silakan di subscribe bagi kalian yang belum subscribe ya. Kita kejar untuk tahun ini bisa sampai 100.000 subscriber ya. Nanti saya adakan giveaway yang menarik kepada kalian semuanya begitu. Oke, di kesempatan kali ini, di video kali ini saya itu dapat pesan ya dari salah satu pecinta ataupun subscriber dari Ki Bagus begitu, ingin dibahas ini Ki. Ternyata ada satu tema yang mana itu banyak yang request begitu ya, banyak yang request untuk dibahas mengenai ini, kekuatan suatu pusaka berupa tombak. Nah, semacam itu, pusaka berupa tombak. Nah, kalau saya sendiri, saya akan mulai sisir dari sekitaran tempat saya di Kudus, Jawa Tengah, Demak ya, kemudian area-area sekitar. Saya putuskan untuk bahas mengenai salah satu tombak sakti milik Ki Ageng Pandanaran. Nah, siapakah beliau? Nah, sebelum itu monggo silakan telepon atau chat WA di nomor yang tertera bagi jenengan yang sekarang butuh ageman spiritual. Ya, ada batu mustika atau benda spiritual lainnya yang bisa saya cocokkan dengan kebutuhan atau hajat Anda begitu ya. Oke, kita mulai. Ki Ageng Pandanaran ya, dikenal dengan Sunan Pandanaran ya. Mungkin kalau kalian searching di Google ya, kalian akan merasa kebingungan karena ada dua hasil yang berbeda, yaitu Ki Ageng Pandanaran yang lokasinya ada di Semarang dan satunya adalah di Klaten. Nah, ini tidak perlu khawatir, kedua Ki Ageng Pandanaran ini ya, ini sama-sama ya, sama gelarnya adalah Ki Ageng Pandanaran. Tapi yang ada di Semarang itu adalah yang babat Semarang dulu, Ki Ageng Pandanaran. Kemudian memiliki putra satu, kemudian memiliki putra kedua. Nah, yang kedua inilah yang disebut Ki Ageng Pandanaran II, atau bisa disebut dengan Sunan Bayat ya, di area Bayat di Klaten. Nah, di Klaten itu Ki Ageng Pandanaran ya punya kesaktian, dulu pernah nyumpain ataupun bahkan mengutuk seorang penyamun atau orang yang merampok begitu, dan itu berubah jadi siluman ya, siluman begitu, siluman domba ataupun kambing. Nah, itu cerita masyarakat di area Klaten. Nah, kemudian yang ada di Semarang ya, di Semarang itu makomnya masih ada ya, makom Ki Ageng Pandanaran, istrinya dan juga anak ataupun pangeran yang pertama begitu. Kemudian hari ini kan kita bahas mengenai kesaktian tombak-tombaknya ya kan, kesaktian tombak-tombaknya. Beliau Ki Ageng Pandanaran ya mewariskan beberapa pusaka dan itu banyak sekali ya. Rata-rata ada di museum di Semarang dan itu setiap tahun dijamas oleh panitia yang terkait begitu ya, paguyuban Tosan Aji yang ada di sana. Itu dirawat dengan benar dan lain sebagainya. Kemudian ada satu tombak sakti itu ada di atas ya, di atas tempat makam ataupun cungkup makam di Pandanaran. Nah, itu tombaknya ditaruh di atas ya, itu adalah pusaka. Ya, dengan tujuan apapun saya tidak perlu menjelaskan karena setiap orang punya keinginan yang berbeda, bisa saja untuk perlindungan dan lain sebagainya begitu ya, di area makom. Kemudian mengenai keris ataupun tombak Ki Ageng Pandanaran yang beredar di masyarakat. Nah, ini yang kita bahas begitu teman-teman. Ya, kita bahas lengkapnya. Karena penamaan itu orang itu ada filosofinya. Ya. Sudahlah untuk kesaktian di keris pusaka ataupun tombak pusaka yang asli di sana itu untuk perlindungan, untuk kejayaan, itu benar adanya, sakti sekali. Namun di luaran ya, di sekitaran kita itu ada namanya keris atau tombak dengan nama yang serupa.
Ki Ageng Pandhanaran, ya Kiai Pandhanaran dan lain sebagainya, itu penamaan keris atau pusaka. Ya, itu filosofi ternyata untuk penamaan agar energi yang dihasilkan di pusaka itu ya bisa digunakan untuk manfaat yang serupa, untuk perlindungan, ya kejayaan dan lain sebagainya. Kan berhubung Ki Ageng Pandhanaran adalah sosok yang membabat alas Semarang, ya, yang ibaratnya yang menjadi cikal bakal bupati pertama Semarang. Coba dicek dulu ya apakah itu benar. Itu menjadi orang pertama di Semarang yang membabat alas di sana begitu. Orang yang membabat alas harus punya kesaktian. Nah, salah satu yang berasal dari pusaka-pusaka itu, teman-teman. Oke, jadi paham ya, mengenai kesaktian ini memang yang asli tidak perlu ditanyakan, pasti sakti. Tapi kalau untuk yang ada di sekitaran kita memang dinamakan ataupun bahkan filosofinya ya mengikuti yang aslinya begitu. Boleh saja. Misalkan saya dapat keris ini tidak ada namanya, saya tidak dikasih tahu. Misalkan saya nemu ya di Sungai Brantas itu ada ribuan keris, ada pusaka ribuan di sana ya, di Larong ataupun yang tertinggal. Misalkan saya nemuin satu, nah itu khususnya ya harus yang saya lakukan harus memberikan nama. Nama pun itu terserah dengan saya, filosofinya apa. Ya, saya sebut dengan keris Mbah Jenggot juga bisa, keris Kiai Putih juga bisa, ya. Ataupun bahkan saya samakan keris Empu Gandring juga bisa. Ya, itu filosofi yang saya ambil. Kalau kalian punya pusaka, ya jangan lupa perawatan itu penting. Perawatan itu bukan pakai parfum, bukan pakai minyak wangi, tetapi minyak misik yang memang sesuai dan berenergi. Ya, kemudian sesekali lakukan penjamasan lah setiap setahun sekali begitu. Nah, itu ya informasi yang saya berikan kepada jenengan semua, semoga bermanfaat, memberikan wawasan baru ya. Sekian di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.